lagi bersama gue dengan Ceromla yang akan selalu menemani kalian ya pastinya. Nah sebelumnya kalau kalian tanya-tanya Ceromla tuh kemana sih? Ceromla tuh healing ke pantai, terus ke gunung, ke desa, ke seluruh dunia. Dan sekarang baru nyampe, makanya sekarang Ceromla baru lagi menyapa-nyapa kalian nih di sini. Nah sebelumnya karena sekarang Ceromla lagi mau ngangkat berita tentang headline news kali ini yang menjadi pokok bahasan kita, terutama yang bakalan selalu Ceromla infoin ke kalian pasti berita-berita terupdate kan pastinya. Nah karena sekarang lagi bahas tentang headline news kali ini, Ceromla mau bahas tentang kasus gagal ginjal akut yang belakangan ini terjadi pastinya. Nah, kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak usia 6 bulan sampai 18 tahun terjadi peningkatan terutama dalam 2 bulan terakhir. Seiring dengan peningkatan tersebut, Kemenkes meminta orang tua untuk nggak panik. Orang tua jangan sampai panik, namun tetap waspada terhadap anak-anaknya. Terutama apabila anak mengalami gejala seperti yang mengarah kepada gagal ginjal akut, seperti diare, mual, muntah, demam selama 3-5 hari, batuk, pilek, dan sering mengantuk, serta jumlah air seni atau air kencing yang jumlahnya tuh sangat sedikit bahkan nggak keluar sama sekali. Ini bahaya banget. Pastinya orang tua tuh khawatir terhadap anaknya yang mengalami gejala-gejala yang mengarah ke gagal ginjal akut tersebut. Bahkan belum diketahui aja anak udah batuk pilek atau panas pun kita tuh udah panik ya, kita harus ngapain gitu. Walaupun Ceromla tuh belum punya anak sih, masih muda, jangan. Nah, orang tua harus selalu hati-hati, pantau terus kesehatan anak. Jika anak mengalami keluhan yang mengarah kepada penyakit gagal ginjal akut, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter terdekat ya. Jangan ditunda-tunda nih atau cari pengobatan tersendiri. Jangan sampai cari dukun beranak lah atau dukun-dukun lain lah. Sepertinya tuh kalau orang tua yang di dalam pedesaan atau di dalam pelosok, pasti pengobatan pengobatan tercepat mereka itu klinik-klinik kayak klinik dukun atau apa. Jangan deh, mending langsung ke dokter kesehatan aja yang memang sudah ahli medis. Dan jangan sampai anak-anak kalian itu dimasukin obat-obatan yang sembarangan, apalagi kalau kalian udah panik banget nih, udah aduh bingung mau ngapain lagi buat anak. Yang penting minum obat terus ngeliatin perkembangannya sembuh atau enggak. Jangan di situ ya, yang penting konsumsi obatnya itu atau asupan obatnya itu juga harus diperhatiin juga. Jangan sampai kalian sebagai orang tua itu termasuk orang tua yang gagal juga dalam merawat anak ya. Dan kemudian orang tua jika melihat ada perubahan warna urin menjadi pekat atau berwarna kecoklatan, bila warna urin berubah dan volume urin berkurang, bahkan gak ada urin selama 6-8 jam dalam waktu sehari aja, orang tua diminta untuk segera membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Jadi sebaiknya kalau udah mengarah terhadap ke gejala gagal ginjal akut tersebut, jangan panik tapi langsung aja bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit terdekat yang memang pelayanannya itu bagus ya. Balik lagi, kalau para orang tua itu udah panik, pasti solusinya adalah kalau nggak obat kita cari dokter atau ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Itu tergantung dari penanganan orang tuanya masing-masing ya. Tapi kita harus tetap tenang dan harus selalu berdoa dan berpikir positif kalau anak kita tuh bisa tumbuh sehat dan menjadi lebih baik lagi atau bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Sampai saat ini kasus gagal ginjal akut belum diketahui secara pasti penyebabnya. Itu karena pemerintah menghimbau bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan tim dokter RS Cipto Mangunkusumo atau RSCM membentuk satu tim yang bertugas untuk mengamati dan menyelidiki kasus gangguan gagal ginjal akut pada anak. Dan kemudian dari data yang ada, gejala muncul di awal adalah terkait infeksi saluran cerna, yang mana untuk itu Kemenkes menghimbau sebagai upaya pencegahan agar orang tua tetap menjaga kesehatan anaknya, cuci tangan itu selalu tetap diterapkan, dan makan makanan yang bergizi dan juga seimbang. Jangan jajan sembarangan, terus habis itu minum air matang, dan pastikan imunisasi anak itu rutin dan ditindaklanjuti. Dan jumlah ini meningkat seiring perkembangan waktu ya. Jadi kasus gagal ginjal ini dalam 2 bulan terakhir, dalam beberapa pekan terakhir itu selalu terupdate banyak kasus kematian, bahkan kasus anak yang dibawa ke rumah sakit terus dirawat inap. Itu sayang banget gak sih? Dan jumlah ini meningkat sampai 24 kasus dibandingkan pada tanggal 23 Oktober lalu.
Angkanya itu sebanyak 245 kasus di beberapa provinsi itu total ya. 245 kasus ini total dari seluruh anak yang mengalami gagal ginjal akut tersebut. Itu diagnosanya. Jadi sementara itu angka kematian akibat gangguan ginjal ada yang meninggal juga nih. Jadi gagal ginjal akut ini bahaya banget ya pastinya. Juga meningkat, yakni mencapai sebanyak 157 kasus. Dan sebelumnya dilaporkan angka kematian sebanyak 143 kasus yang kasus kematian pada anak terutama, yang dirawat sebanyak 73 kasus, meninggal ada 157 kasus, berarti setara 58% dari total kasus, dan yang sembuh sebanyak 39 kasus. Dan hal itu tercatat DKI Jakarta masih mendominasi jumlah kasus gangguan ginjal akut, yakni sebanyak 57 kasus. Kemudian diikuti dengan kasus di Jawa Barat sebanyak 36 kasus, Aceh 30 kasus, hingga Jawa Timur 25 kasus, bahkan sampai daerah Provinsi Sumatera Barat aja hingga mencapai 19 kasus. Pastinya hal ini akan selalu dicari tahu apa penyebabnya. Penyebab gagal ginjal akut ini oleh pihak Kementerian Kesehatan, bahkan BPOM ya. Dan sebelumnya Coromla ini udah pernah buat artikel juga tentang kandungan dari obat-obatan yang dikonsumsi seperti etilen glukol, yang memang itu termasuk zat atau senyawa yang buruk untuk dikonsumsi. Dan itu lagi diteliti oleh pihak BPOM atau pihak Kemenkes. Pastinya hal itu akan ditinjau lebih lanjut, apakah itu penyebabnya atau tidak. Dan juga ada beberapa obat yang emang sudah ditarik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan juga dari pihak Kementerian Kesehatan yang mana obat itu harus ditarik dan yang mana obat itu masih layak dikonsumsi, dan itu obat itu disebutkan itu aman ya. Dan pastinya juga pihak orang tua juga harus dan wajib buat memantau tubuh kembang anak ya. Oke, sampai di sini aja dari Coromla. Balik lagi nanti kita ke kasus-kasus atau headline news yang lain yang akan selalu Coromla bawakan ke kalian, yang akan menjadi teman kalian atau buat cari-cari informasi. Dan juga jangan lupa kunjungi website kita di akusisi.com, karena beberapa hari ini kita bakal menjalankan event Hari Gizi Nasional pada tahun 2023 mendatang ya, di tanggal 25 Januari. Jangan lupa kunjungi akun Instagram kita di Raja Indotama dan juga di beberapa sosial media lainnya. Sampai jumpa, bye-bye.